Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur harus senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua. Begitu juga sholawat senantiasa kita kirimkan, kita sampaikan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh umatnya yang istiqomah di atas syariahnya. Jemaah dan pemirsa yang berbahagia, melanjutkan kultum kita pada kesempatan yang lalu, yaitu tentang keutamaan beramal soleh atau keutamaan menjadi orang-orang yang soleh, keutamaan orang-orang yang produktif dalam kebaikan, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Selalu berbuat baik, memperbanyak ibadah kepada Allah dan memberi manfaat kepada sesama. Itulah orang-orang yang soleh. Soleh artinya adalah orang yang baik. Lawan dari soleh adalah toleh. Kalau toleh artinya ya, soleh lawannya adalah toleh. Atau gampangnya soleh itu lawannya adalah salah. Ya, kalau orang sering berbuat baik namanya soleh. Orang kalau sering berbuat jahat, dosa, dia adalah orang yang salah. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin wa huwa mu'min, min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, berbuat kebajikan, lakukan kebaikan, baik dia laki maupun perempuan, tanpa pandang bulu, tanpa pandang jenis kelamin, siapapun dia, wa huwa mu'min, dengan syarat dia beriman, amalnya didasari oleh keimanan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa balasannya? Apa keuntungannya yang Allah berikan kepada mereka? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kata Allah, kami akan memberikan, pasti kata Allah, sungguh kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Allah akan menjadikan hidupnya baik, penuh dengan kebaikan.
bahagia, tentram, berjaya. Jadi hidupnya jadikan hidup yang baik, penuh manfaat, penuh syukur pada Allah, qanaah. Kalaupun diuji oleh Allah, dia bersabar. Ini buah dari apa? Orang yang senantiasa memperbanyak amal soleh. Jadi kebaikan-kebaikan itu di dunia akan melahirkan kebaikan untuk dirinya, kehidupan yang baik. Jadi kalau kita ingin hidup kita baik, sukses, ya, lancar, aman, tentram, bahagia keluarga kita, apa yang harus kita perbanyak? Perbanyaklah kebaikan demi kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita produksi, kita perbanyak terus menerus itu tanpa mengenal lelah, buahnya adalah Allah akan berikan kepada kita kehidupan yang baik, bahagia, dimudahkan oleh Allah segala urusannya. Ini di dunia. Insya Allah rezeki juga lancar, keluarga juga penuh sakinah, mawaddah dan rahmah. Mas Arif sudah mendapatkan sakinah mawaddah belum? Belum. Harus berbuat baik dulu, beramal soleh, cari istri yang baik, ya. Terus kemudian keluarganya diajak melakukan kebaikan, maka yang akan lahir nanti kebaikan. Allah menjadikan hidup kita baik dan penuh dengan kebaikan, bahagia. Jadi kata kunci kebahagiaan itu apa? Beriman kepada Allah dan memperbanyak kebaikan, menanam kebaikan. Di dunia pun kita sudah akan merasakan kebahagiaan, ketentraman. Apalagi di akhirat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di penghujung ayat itu Allah katakan, dan kami akan memberi pahala kepada mereka berlipat ganda, jauh lebih besar dari amal yang kita lakukan itu. Bisa dilipat gandakan menjadi 10, 100, 700 sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semakin berkualitas, semakin ikhlas amal soleh kita, produksinya semakin kencang, semakin banyak, pahala kelak di akhirat akan dilipat gandakan. Jadi dari ayat ini sekali lagi kita tegaskan, kata kunci kebahagiaan di dunia maupun kelak di akhirat apa? Kita jaga rawat baik iman kita dan amal soleh kita. Terus berbuat baik. Kalau waktu kita isi dengan kebaikan, insya Allah keburukan, maksiat itu minggir. Makanya sejak kita bangun tidur, kita harus merencanakan kebaikan-kebaikan. Habis bangun tidur ini apa? Bangun tidur jam berapa? 9. Subuh, alhamdulillah. Jadi sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh apa? Kita rencanakan zikir, wirid, baca Al-Quran. Kebaikan kan? Bersih-bersih rumah, kebaikan. Mandi, kebaikan. Membantu orang, tetangga, kebaikan. Amal soleh semua. Kalau waktu kita isi dengan kebaikan, kita program. Sampai berangkat ke kerja, kebaikan. Di tempat kerja juga kita lakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Kita bantu sesama, kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu kebaikan. Amal soleh. Menolong sesama, membantu sesama, berbuat baik kepada sesama, itu sedekah, itu kebaikan. Sampai zuhur datang, kita menghadap Allah, melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Habis itu kita rencanakan lagi kebaikan apa? Makan bersama juga kebaikan. Ya, makan bersama, makan berjamaah ya. Tapi sholat berjamaah dulu, baru makannya berjamaah. Jangan sampai makannya berjamaah. Ya, tapi sholatnya tidak. Kalau waktu kita isi dengan kebaikan demi kebaikan, insya Allah keburukan, kejahatan itu minggir. Itu orang soleh. Kalau kita bisa menjadi orang soleh, hidup kita akan baik, lancar, mudah, enak, tentram. Dan yang terpenting lagi kelak di akhirat apa? Mendapatkan surga.
mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi menjadi orang baik, menjadi orang saleh. Ini salah satu yang Allah janjikan. Di ayat yang lain, surat Maryam. Surat Maryam, ayat yang ke-96. Kalau tadi surat apa? An-Nahl 97. Ini Maryam 96. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menjadikan, Allah yang maha rahman, penyayang, akan menjadikan dalam dirinya rasa kasih sayang. Ini buah dari keimanan dan amal soleh yang terus kita lakukan tanpa bosan, tanpa henti, terus berusaha berbuat baik pada sesama. Rasa cinta, kasih sayang dalam hati kita itu semakin tumbuh subur. Jadi yang ada itu pengen bantu orang, pengen nolong orang, nyelamatin orang. Kebencian berarti jauh, permusuhan apalagi. Itu ciri orang soleh. Ya, mari kita raba dada kita. Kalau di dalam dada diri kita ini dipenuhi dengan kasih sayang, cinta kepada sesama, enggak ada namanya dendam, iri, dengki, jauh. Yang ada kasih sayang, tolong menolong, ya, ingin berbuat baik kepada sesama, itu tanda ciri orang soleh. Jadi jangan ngaku-ngaku kita menjadi orang soleh kalau di dalam diri kita tidak ada kasih dan sayang. Apalagi habis kasih sayang kasih uang, mantap itu ya. Jadi buah dari kesolehan itu atau ciri dari kesolehan itu adalah manakala di antara kita saling menyayangi, jauh dari permusuhan, kebencian, prasangka buruk, iri, dengki. Bercanda sih bercanda biasa saja. Yang penting jangan berlebihan. Gampang memaafkan dan siap meminta maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Itu ciri orang yang soleh, gentle orang soleh itu ya. Pasti kita ada kekurangan. Siap dinasehati, siap pula menasehati. Inilah bentuk kasih sayang di antara kita sama muslim yang merupakan buah sekaligus ciri dari kualitas kesolehan kita. Insya Allah bisa dipahami? Ya, jelas ya? Ya, alhamdulillah. Kita berdoa mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Hidup kita disejahterakan oleh Allah, akhirat kita dimasukkan dalam surga. Di dunia kita juga hati kita dipenuhi dengan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.